kita masih bisa lebih sehat, saudara. Kita bisa berpikir, bagaimana kamu mau menyembah patung yang mati, saudara? Bagaimana kamu mau menyembah pohon yang gede atau manusia-manusia lain yang terjatuh di dalam dosa, saudara? Hanya Yesus yang patut, yang oleh firman Tuhan kita diperintahkan satu-satunya untuk disembah. Karena dialah yang tidak berdosa. Dialah yang tidak berdosa. Yang lainnya yang disebut agama dan kepercayaan di dunia ini, saudara, mereka adalah berdosa. Atau jika mereka menyembah benda-benda mati, ya benda-benda mati. Suruh ngapain benda mati kepada saudara? Jika benda mati itu saudara sembah. Patung Buddha yang mati, suruh ngapain patung Buddha yang mati, saudara? Tidak bisa. Bukan untuk mencemooh mereka, tetapi untuk memakai akal budi juga. Kita harus membawa berita kebenaran. Pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Tentu di dalam kelompok-kelompok tersebut mereka bisa mendapatkan benefit yang baik. Hanya terbatas pada kehidupan dunia ini. Tidak bisa untuk kekekalan mereka di surga. Bahkan kita pun sebagian bisa mendapatkan berkat dari kelompok Buddha yang memberikan pengobatan gratis. Bukan berarti kita tidak boleh ke sana, tetapi hanya terbatas kepada kehidupan selama saya dan saudara berada di dunia ini. Sekian titik. Tetapi melalui firman Tuhan, saya dan saudara dan manusia lain sebetulnya dibawa kepada Yesus yang menjadi imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, saudara. Siapa? Dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, yang seperti Yesus, Allah yang turun dari langit ke dunia dan sudah naik lagi ke surga, dan dia akan berjanji, dia sudah berjanji akan kembali untuk mengangkat kita semua. Siapa, saudara? Di dalam dunia ini saat ini disembah banyak orang yang seperti Yesus, yang seperti oleh firman Tuhan katakan, tidak ada. Dari situ sebetulnya bukan saya dan saudara nanti yang mengerti dari firman Tuhan, tetapi bila firman Tuhan ini juga menjadi kerinduan bagi saudara untuk saudara bagikan kepada saudara yang lain, kepada teman yang lain, sehingga apa yang saudara dengarkan dan baca saat ini tidak berhenti sampai di sini, tapi saudara boleh dipakai Tuhan untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan yang saudara bisa bacakan, yang saudara bisa bukakan Alkitabnya kepada orang lain untuk dibaca, saudara. Supaya ia akhirnya ketemu dengan Yesus. Dan disinilah baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Biarlah itu membuat iman kita juga tidak goyah untuk menghadapi goncangan apapun, saudara, untuk menghadapi ancaman apapun. Karena saya dan saudara, kalau reklame insurans kan, you are at the great hand of Farmer Adriana. Kita ada di tangan Tuhan yang hidup. Saya dan saudara ada di tangan Tuhan yang hidup. Jika saya masih khawatir, saudara masih khawatir, masih normal. Disitulah perlunya saya masih bertumbuh. Disitulah perlunya saudara masih bertumbuh. Jika saudara masih menangis, merintih, masih normal. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi yang tidak boleh kita tinggalkan, bahwa pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang sudah menjelma menjadi manusia, mati menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Dan saudara sudah tebusnya, saya sudah tebusnya. Jika apapun yang mengancam kita mati saat ini juga, kita akan bersama Yesus di surga. Jika saudara masih diberikan hidup 5, 10, 20 tahun lagi, itu tetap saudara pegang. Sampai jam saudara habis, mati, saudara akan ketemu Yesus di surga. Sehingga di sini pun saudara tidak perlu digoyahkan dengan kalender Mayan, dengan kalender yang lainnya akan muncul, saudara. Karena firman Tuhan sendiri sebetulnya sudah memberikan outline kapan dunia ini akan berakhir, saudara. Jangan goyah. Itu akan terus muncul dari dunia ini. Itu akan terus menyerang.
Tetapi kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Wahyu pasal 19 belum terjadi. Dunia tidak akan kiamat, saudara. Tidak akan kiamat. Ancaman apapun yang mereka boleh ancamkan kepada saudara akan membuat saudara iba, akan membuat saudara seharusnya punya hati untuk mendoakan mereka. Dan Tuhan mungkin memberikan kesempatan kepada saudara untuk berbagi firman Tuhan, memberikan harapan surga. Dan hal-hal demikian akan terus muncul dan akan terus berkembang di antara anak-anak kita juga nanti, saudara. Bekali mereka dengan firman Tuhan yang sehat. Dan kalau kita lanjutkan, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Pendeta, saudara, dan keluarga sesama jemaat hanya bisa merasakan mungkin sedikit. Tetapi firman Tuhan berkata, imam besar Yesus, dia bisa tahu kelemahan saudara, bisa tahu pergumulan saudara. Dan oleh karena itulah sebetulnya dia mau turun ke dalam dunia untuk menolong manusia yang bandel, yang terus bandel, yang mencari jalannya sendiri, yang tidak selalu ketemu, saudara. Datang kepada imam besar yang mengerti setiap keluh kesah kita. Nangislah kepada dia, mintalah kepada dia, berserulah kepada dia. Disitulah saudara-saudara firman Tuhan itu begitu kuat dan tetap masih relevan sampai ini dan masih akan tetap relevan sampai waktu yang Tuhan berikan. Ia adalah imam besar yang bisa merasakan, yang kalau saya lanjutkan, yang tidak dapat turut merasakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, imam besar ini telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang satu ini sudah dicobai, firman Tuhan katakan, tetapi dikatakan juga imam besar ini tidak berbuat dosa. Dan oleh karena itu satu-satunya yang patut disembah dan ditinggikan yang bisa menyelamatkan manusia, bukan yang lain. Bukan yang lain. Yang lain yang dalam bentuk manusia adalah berdosa. Mereka dicobai juga dan mereka berdosa. Tapi Yesus telah dicobai dan dia tidak berdosa. Berita itu harus saudara pegang. Berita itu saudara harus bawa juga kemana-mana. Berita itu akan membuat saudara menjadi missionary juga. Di tempat saudara tinggal, di tempat saudara bekerja, dan di tempat saudara ketemu orang. Karena tidak ada orang yang demikian seperti Yesus, saudara. Tidak ada. Banyak yang disembah, tapi tidak ada yang seperti Yesus, yang tidak berbuat dosa. Sebab ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ajakan ini bukan ajakan manusia. Ajakan ini bukan ajakan saya. Tetapi Tuhan melalui firman-Nya mengajak saya. Tuhan melalui firman-Nya mengajak saudara untuk menghampiri tahta Tuhan, agar saya dan saudara mendapat kasih karunia. Siapapun yang mau datang kepadanya tidak dipermalukan, firman Tuhan berkata. Mau pencuri, mau pembunuh, mau pembohong. Pembohong sebetulnya termasuk saya. Pencuri mungkin termasuk saya juga, saudara. Apakah selama saya hidup dari kecil sampai sekarang tidak pernah berbohong? Saudara tidak pernah berbohong? Mungkin saya juga bisa disebut sebagai pembunuh. Karena firman Tuhan berkata, kamu benci terhadap saudaramu, kamu juga sebetulnya dalam hatimu sudah membunuh. Panggilan itu diberikan kepada kita yang berdosa, tidak terkecuali seberapa dalam dosanya.